Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siswa-siswi kelas 7 MTSN Negeri 4 Blitar yang saya cintai dan saya banggakan. Pada pertemuan kali ini, mata pelajaran SKI, kita membahas mengenai dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Untuk itu, silahkan kalian semuanya buka materi di bahan ajar e-learning, yaitu di situ di buku paket ya, halaman 18. Dakwah Nabi Muhammad SAW di Makkah. Di sini ada gambar ya, ada dua gambar, yang mana gambar-gambar tersebut adalah gambar dari situs bersejarah dalam umat Islam, yaitu Gua Hira, tempat di mana beliau Nabi Muhammad SAW menerima atau mendapatkan wahyu yang pertama dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, langsung saja kita masuk ke pembahasan. Yang pertama yaitu pembahasan mengenai riwayat hidup Nabi Muhammad SAW yang ada di halaman 19. Ya, di sini ada sejarah singkat kelahiran Nabi Muhammad. Nabi Muhammad ya ini dilahirkan pada tanggal 12 Rabiul Awal atau bertepatan dengan tanggal 20 April tahun 571 Masehi. Ya, ini bisa kalian baca sendiri mengenai riwayat hidup beliau. Ayah beliau, ibu beliau, terus kemudian ada silsilah ayah dan ibu Nabi Muhammad dan sebagainya yang ternyata bertemu nasab di Syekh Khilaf dan sebagainya. Bisa kalian baca sendiri. Kita langsung fokus masuk ke pembahasan mengenai dakwah Nabi di Makkah. Ya, langsung bawah riwayatnya bisa kalian baca sendiri dan dirangkum di buku catatan. Kemudian di sini permulaan dakwah Nabi Muhammad SAW ya. Di sini langsung masuk ke sini. Ya, anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, di sini langsung pembahasan mengenai awal muasal dakwah beliau. Ya, ketika beliau berusia sempurna 40 tahun, Allah Subhanahu wa taala mengutusnya sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan, basyira wa nadhira, yaitu sebagai nabi, diangkat sebagai nabi dan rasul. Kapan peristiwa itu terjadi? Peristiwa itu terjadi pada bulan Juli tahun 610 Masehi atau biasa kita peringati bertepatan dengan tanggal 17 Ramadan atau peristiwa nuzulul Quran. Dikatakan nuzul Quran dikarenakan memang pada saat itu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ini adalah pertama kali mendapatkan wahyu berupa Al-Quran, dan ini pula secara simbolis bahwasanya Kanjeng Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul. Nah ini, setelah lebih kurang 6 bulan, Nabi berkholwat atau bertahanus, berdiam diri, menyendiri di dalam Gua Hira, gambarnya tadi di atas tadi. Nah, pada tanggal 17 Ramadan, malaikat Jibril, sang penyampai wahyu, diutus Allah untuk menyampaikan wahyu kepada Nabi Muhammad. Apa wahyu yang pertama? Yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Nah ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'allamal insana ma lam ya'lam. Nah ini, bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia dari segumpal darah. Bacalah, dan Tuhanmu lah yang Maha Pemurah, yang mengajar dengan perantara kalam. Dia mengajar kepada manusia apa yang tidak diketahuinya. Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Ya, ini merupakan wahyu yang pertama. Bacalah, bacalah, bacalah. Memang Kanjeng Nabi ini beliau adalah orang yang ummi. Ummi itu tidak bisa membaca, tidak menulis. Tapi bukan berarti bahwasanya di sini Kanjeng Nabi, oh kamu nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bacalah maka belajarlah baca. Bukan. Bacalah dalam artian di sini adalah pelajarilah. Pelajarilah, pelajarilah apapun itu. Baik yang berkaitan dengan hal yang berkaitan dengan agama, hal yang berkaitan dengan dunia dan lain sebagainya harus kita pelajari. Ini merupakan intisari dari wahyu yang pertama yang diberikan Allah kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, ini. Kemudian
Singkat cerita, langsung kita masuk ke pembahasan berikutnya. Masih berkaitan dengan dakwah tadi. Itu masih wahyu pertama, belum mengisyaratkan apapun. Artinya, Kanjeng Nabi belum ada perintah untuk menyampaikan risalah keislaman kepada orang lain. Baru kemudian turun wahyu yang kedua. Ya ayyuhal muddatsir, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhal muddatsir, kum fa'andzir. Kum fa'andzir wa rabbaka fakabbir, wa thiyabaka fatahhir, wa rujza fahjur, wa la tamnun tastaksir, wa li rabbika fasbir. Hai orang yang berselimut, bangunlah, lalu berilah peringatan, dan Tuhanmu agungkanlah, dan pakaianmu bersihkanlah, dan perbuatan dosa tinggalkanlah, dan janganlah kamu memberi dengan maksud memperoleh balasan yang lebih banyak, dan untuk memenuhi perintah Tuhanmu bersabarlah. Ini ada indikasi bahwasanya Allah memerintahkan Nabi untuk menyampaikan. Berilah peringatan, sampaikanlah dakwah Islami kepada orang-orang Quraisy, orang-orang Makkah. Dengan catatan, kamu harus bersabar di dalam menyampaikan risalah tadi. Kemudian ditegaskan lagi bahwasanya semenjak turunnya wahyu ini diikuti wahyu berikutnya, ini perintah agar Nabi Muhammad berdakwah mensiarkan ajaran Islam kepada umat manusia. Mulailah beliau berdakwah. Cuman karena nggak mungkin sesuatu yang baru disampaikan langsung kepada khalayak ramai, kepada orang-orang Quraisy yang notabene pada saat itu sudah ada agama yang dimilikinya, menyembah berhala dan sebagainya. Maka bagaimana? Ada panduannya. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan wahyu berikutnya, ini supaya siarkanlah agama Islam tapi dengan cara sembunyi-sembunyi. Dan ini ada di dalam Quran surat Asy-Syu'ara ayat 214 sampai 216. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anzir ashiratakal aqrabin wahfid janahaka liman ittaba'aka minal mu'minin fa in 'asauka faqul inni bari'um mimma ta'malun. Yang artinya, dan berilah peringatan kepada kerabat-kerabatmu yang terdekat, dan rendahkanlah dirimu terhadap orang-orang yang mengikutimu, yaitu orang-orang yang beriman. Jika mereka mendurhakaimu, maka katakanlah, sesungguhnya aku tidak bertanggung jawab terhadap apa yang kamu kerjakan. Oke, tadi yang pertama tadi Al-Mudatsir memerintahkan Kanjeng Nabi untuk berdakwah, ditegaskan di dalam Asy-Syu'ara ini bahwasanya dakwah yang dilakukan dengan cara sembunyi-sembunyi. Siarkan agama Islam kepada kerabat kamu, kepada sahabat-sahabat terdekat kamu, kepada orang-orang yang ada di sekeliling kamu. Nah, dari sini akhirnya memunculkan ada istilahnya namanya as-sabiqunal awwalun. As-sabiqunal awwalun apa? Yaitu golongan yang pertama orang-orang yang masuk agama Islam, atau golongan orang-orang yang pertama kali memeluk agama Islam. Di sini ada dari golongan perempuan ada Siti Khadijah, istri beliau sebagai wanita pertama kali yang masuk agama Islam. Kemudian dari golongan anak-anak ada sepupu beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib sebagai anak kecil yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan hamba sahaya ada Zaid bin Harithah sebagai hamba sahaya yang pertama kali masuk Islam. Dari golongan laki-laki dewasa ada sahabat dekat beliau yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Kemudian diikuti oleh orang-orang yang lainnya. Anak-anakku sekalian, kelas 7 yang saya cintai dan saya banggakan, saya kira untuk pertemuan kali ini cukup sekian yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat dan memberikan nilai tambah kepada kalian semuanya. Amin ya rabbal alamin. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.